secara detail berdasarkan urutan waktu. Contoh teks narasi adalah biografi, cerpen, novel, dan drama. Kemudian yang kedua adalah teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran secara jelas suatu objek atau suatu tempat sehingga pembaca merasakan secara langsung. Biasanya pada teks deskripsi kita melibatkan panca indera. Kemudian yang ketiga adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pemberitahuan atau memaparkan, menguraikan atau menerangkan sesuatu kepada pembaca. Tujuan dari teks eksposisi adalah pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Contoh teks eksposisi bisa kita lihat dari sebuah makalah, karya ilmiah remaja, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kemudian yang keempat adalah teks argumentasi. Argumentasi adalah teks yang berisi opini atau sikap yang dijelaskan dengan alasan yang tepat. Contoh dari teks argumen adalah tajuk rencana dan esai. Dan yang terakhir adalah teks persuasi. Masih ingat ya, persuasi itu berarti mengajak. Sehingga teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh atau membujuk membaca untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada pada pidato maupun ceramah. Nah, dalam bahasa Indonesia, pola penyajian teks ada 6. Yang pertama, berdasarkan urutan waktu. Dalam penyajian teks berdasarkan urutan waktu, kita harus melaporkan sebuah kegiatan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian yang kedua adalah urutan tempat. Pola penyajian teks dengan urutan tempat ini, maka kita melaporkan biasanya pada hasil kunjungan kerja. Kita mulai dari sebuah penerbit, kemudian sebuah percetakan, kemudian sampai pada nanti toko distributor dari hasil karya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah urutan umum ke khusus. Urutan umum ke khusus, kita melaporkan suatu teks mulai dari tinjauan umum. Misalnya di sini sebuah pabrik, kita beritahu dulu pabrik itu seperti apa, kemudian lokasinya bagaimana, kemudian sejarah berdirinya pabrik tersebut. Kemudian yang keempat, urutan khusus ke umum. Pola penyajiannya melaporkan data mulai dari mendistribusikan data tersebut, kemudian kita menganalisis data tersebut. Yang kelima, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat, kita melaporkan sebuah teks, misalnya terjadi sebuah bencana, maka kita melaporkan mulai dari penyebabnya dulu, kemudian akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Dan yang terakhir, kembalikan ada 5, yaitu urutan akibat dan sebab. Nah, berarti kita jelaskan dulu akibat dari sebuah peristiwa, kemudian baru kita menjelaskan penyebab munculnya peristiwa tersebut. Oke. Kemudian, bahasa teks. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan bahasa ada 2. Yang pertama adalah ragam, yang kedua adalah istilah. Kalau kita ingat ragam, maka yang kita ingat adalah bentuk dari formal atau tidak formal, atau baku maupun tidak baku sebuah kata kalimat. Kemudian yang kedua, istilah yang digunakan. Apakah teks tersebut nanti dalam istilah menggunakan istilah kesehatan, misalnya dalam istilah kesehatan kita mengenal kata virus, apalagi sekarang terkenal virus corona. Kemudian stetoskop, termometer. Sedangkan dalam bidang pertanian kita sering mendengar kata cangkul, pestisida atau pupuk anti serangga. Kemudian dalam bidang kimia kita mengenal kata senyawa dan molekul. Oke, sekarang kalau kita mencari membandingkan, maka kita harus tahu apa itu persamaan ataupun perbedaan dari sebuah teks. Persamaan, perbedaan sebuah teks harus diingat bahwa kita punya rumus 5W1H. Apa sajakah 5W1H? Kita mulai dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini nanti kita analisis untuk mencari persamaan ataupun perbedaan. Oke. Saya punya 2 teks.
Nanti kita bersama-sama menganalisis persamaan ataupun perbedaannya. Yang pertama, teks pertama. Pada Rabu 6 November 2019, kapal yang ditemukan di Bengawan Solo berhasil diangkat. Kapal tersebut merupakan salah satu dari 3 buah kapal peninggalan Belanda yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo, Lamongan. Tim gabungan yang terlibat dalam pengangkatan perahu berharap perahu kedua akan diangkat pada hari berikutnya. Kami ambil dari http://regionalkompas.com. Kemudian teks kedua. Tim arkeologi PPCB Jatim mengangkat perahu baja dari Sungai Bengawan Solo Lamongan. Tim membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengangkat perahu tersebut. Perahu baja tersebut diangkat ke permukaan menggunakan 2 jeep dari Lamongan Off-Road Community. Penggunaan mobil jeep disebabkan alat berat sejenis crane tidak mampu menjangkau lokasi. Diambil dari http://newsdetik.com. Soal pertama. Persamaan isi kedua teks. Ingat mencari persamaan. A. Membahas pengangkatan kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo Lamongan. B. Membahas penemuan kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo Lamongan. C. Membahas waktu pengangkatan kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo Lamongan. D. Membahas cara pengangkatan kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo Lamongan. Dan yang E. Membahas kendala pengangkatan kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo. Nah, kita disuruh mencari persamaan. Kita lihat. Teks 1 membahas tentang keberhasilan tim gabungan dan rencana pengangkatan kapal yang tersisa. Sedangkan pada teks 2 membahas waktu dan cara mengangkat kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo Lamongan. Sehingga jika kita lihat teks tadi, teks 1 dan teks 2 intinya membahas tentang pengangkatan kapal peninggalan Belanda di Sungai Bengawan Solo. Jadi jawaban dari soal pertama tadi adalah yang tepat adalah A. Oke. Contoh soal yang kedua. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Diingat perbedaan. Maka kita lihat opsinya. Teks 1 diawali dengan unsur kapan. Teks 2 diawali dengan unsur di mana. B. Diawali unsur apa. Teks 2 diawali unsur siapa. C. Teks 1 diawali unsur kapan. Teks 2 diawali unsur apa. D. Teks 1 diawali unsur apa. Teks 2 diawali unsur kapan. E. Teks 1 diawali dengan unsur kapan, teks 2 diawali dengan unsur siapa. Maka kita harus mencari 5W, satu hanya dulu. Kita lihat perbedaannya pada pola pengembangan teks 1 diawali dengan kata kapan, yaitu Rabu 6 November 2019. Kemudian yang kedua adalah apa? Salah satu dari 3 kapal yang ditemukan di Bengawan Solo berhasil diangkat. Kemudian pola pengembangan yang ketiga ada diawali dengan siapa, yaitu tim gabungan. Yang terakhir pola pengembangannya dengan bagaimana. Dari teks tersebut jawaban bagaimana terjawab dengan berharap perahu kedua dapat diangkat pada hari berikutnya. Nah, sekarang kita lihat pola pengembangan teks yang kedua. Sudah terlihat perbedaannya. Yang pertama diawali dengan teks kedua diawali dengan pertanyaan siapa, yaitu tim arkeologi PPCB Jatim.
Kemudian pola pengembangan yang kedua adalah apa? Berhasil mengangkat perahu baja dari Sungai Bengawan Solo Lamongan. Kemudian yang ketiga pola pengembangannya adalah bagaimana, yaitu membutuhkan waktu 2,5 jam dengan bantuan mobil jeep untuk mengangkat kapal. Dan yang terakhir pola pengembangannya menggunakan mengapa. Jawabannya, alat berat sejenis kren tidak mampu mengangkut lokasi. Maka dari itu dapat kita lihat perbedaannya pada dua teks tersebut adalah unsur yang pertama, teks pertama terdapat kapal, kemudian unsur yang kedua adalah kita cek lagi ya. Jawabannya apa? Unsur siapa. Jadi jawabannya yang tepat kapan dan siapa. Oke, ini contoh soal lain lagi. Ini soal UN, nanti dua teks ini divariasi menjadi 3 pertanyaan. Teks pertama, pewarna tekstil banyak digunakan dalam usaha kuliner untuk memberikan warna pada produk makanan. Contohnya adalah methyl yellow yang digunakan pada jelly, agar-agar, tahu, kerupuk, dan lain-lain. Harga methyl yellow lebih murah dibandingkan pewarna kuning FCF yang telah mendapat izin Dinkes RI. Penggunaan zat methyl yellow juga lebih mudah daripada menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan. Tampilan jelly dan agar-agar yang diberi methyl yellow lebih menarik, yakni warna lebih tajam dan mengilat. Konsumen, terutama anak-anak, lebih memilih jelly dan agar-agar yang berwarna mencolok. Dengan begitu, pengusaha kuliner yang menggunakan methyl yellow dapat meraup banyak keuntungan daripada yang menggunakan pewarna makanan berizin dan yang masih bertahan menggunakan pewarna alami. Teks kedua, kita lihat. Methyl yellow merupakan zat warna sintetis yang digunakan untuk memberi warna kuning pada industri tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, dan cat. Zat yang juga dikenal dengan nama asid yellow 36 ini berbentuk serbuk berwarna orange. Methyl yellow sering disalahgunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan seperti kerupuk, mie, tahu, dan makanan jajanan yang berwarna kuning. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239 Menkes /Per /5 methyl yellow merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Bahaya kronis dari penggunaan methyl yellow dalam jangka panjang menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi hati, gangguan kandung kemih, bahkan kanker. Berbahaya ya methyl yellow, jadi hati-hati. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata dalam soal UN ini keluar pada nomor 47, 48. Nah, kita lihat. Pertanyaannya adalah tujuan penulis sesuai teks 1. Nanti kita hanya memperhatikan teks 1. Kira-kira apakah A. menginformasikan pada pembaca perihal daya tarik produk makanan, B. memaparkan adanya penggunaan methyl yellow pada berbagai usaha kuliner, C. mengajak pembaca untuk membandingkan bahan pewarna tekstil dan alami, D. menginformasikan manfaat methyl yellow untuk kesehatan tubuh manusia, E. menjelaskan definisi methyl yellow dan mendeskripsikan bentuk dan warnanya. Kemudian variasi soal berikutnya, soal nomor 48, pernyataan yang tepat sesuai isi kedua teks tersebut
berkaitan dengan metanil yellow adalah A. Masyarakat tetap menggunakan metanil yellow untuk makanan meski sudah dilarang pemerintah karena menyebabkan gangguan kesehatan. B. Pewarna tekstil yang bernama metanil yellow berbentuk serbuk berwarna orange banyak digunakan dalam usaha kuliner. C. Menteri Kesehatan melarang penggunaan metanil yellow karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada ginjal dan hati. D. Pengusaha kuliner dapat meraup keuntungan dengan menggunakan pewarna tekstil metanil yellow untuk mewarnai berbagai jenis makanan. E. Metanil yellow merupakan zat sintesis yang digunakan untuk memberi warna kuning yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Ingat, 47 adalah tujuan yang pada teks 1, kemudian 48 pernyataan yang sesuai dengan kedua teks. Berarti 48 kita harus mencari persamaan kedua teks. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Nomor 47, kita lihat. Tujuan penulis dapat disimpulkan dari isi teks. Tujuan penulisan paragraf pertama tersebut adalah memaparkan adanya penggunaan metanil yellow pada berbagai usaha kuliner. Terlihat pada opsi B. Kalimat yang berisi pemaparan penggunaan metanil yellow pada kalimat pertama dan kedua pada teks tersebut, yaitu pewarna tekstil banyak digunakan dalam usaha kuliner untuk memberikan warna pada produk makanan. Contohnya penggunaan metanil yellow ada pada jelly, agar-agar, tahu, kerupuk, dan lain-lain. Ingat ya. Nomor 47 tujuannya adalah kemudian nomor 48 pembahasan. Mencari pernyataan yang sesuai dengan kedua isi kedua teks. Teks 1 berisi tentang penggunaan metanil yellow. Sedangkan teks pada nomor 1 teks 1 berisi tentang penggunaan metanil yellow dalam berbagai usaha kuliner. Teks 2 berisi penjelasan bahaya penggunaan metanil yellow terhadap kesehatan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan metanil yellow dalam produk-produk pangan, tetapi masih sering terjadi pelanggaran. Berdasarkan isi kedua teks tersebut, pernyataan yang sesuai adalah masyarakat tetap menggunakan metanil yellow untuk makanan meski sudah dilarang pemerintah karena menyebabkan gangguan kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk nomor 48 jawaban yang tepat adalah A, yaitu tentang istilah metanil yellow. Kemudian 49, kita harus pahami teks tadi. Bahaya metanil yellow bagi kesehatan sesuai teks kedua. Perhatikan teks kedua tadi ya. A. Penggunaan metanil yellow dalam jangka pendek menyebabkan timbulnya kanker jangka pendek. B. Penggunaan metanil yellow dalam jangka pendek tidak membahayakan kesehatan. C. Penggunaan metanil yellow secara berkelanjutan menyebabkan gangguan kandung kemih dan fungsi hati. D. Penggunaan metanil yellow pada makanan menyebabkan warna makanan lebih cerah dan menarik. E. Penggunaan metanil yellow secara jangka panjang menyebabkan kanker usus dan kanker ginjal. Kira-kira jawabanmu yang mana? Simpan dulu, kita lihat pembahasannya. Pembahasan nomor 49, kita lihat bahaya metanil yellow pada kesehatan sesuai teks kedua adalah penggunaan metanil yellow secara berkelanjutan menyebabkan gangguan kandung kemih dan fungsi hati. Jelas terlihat pada opsi C. Hal ini sesuai dengan kalimat terakhir, yaitu bahaya kronis dari penggunaan metanil yellow dalam jangka panjang menyebabkan gangguan
contoh soal pada UN. Nomor 49, sehingga opsi yang tepat adalah C. Itu tadi contoh pembahasan soal pada UN. Saya berharap kalian di rumah semakin semangat untuk berlatih, menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan soal-soal